Dua ruko berlantai 2 di Jalan Gunung Slamet, Monang, Maning, dan Pasar ini menjadi kantor sekaligus usaha Koperasi Merah Putih Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat. Satu ruko difungsikan sebagai ruang usaha simpan pinjam dan satu ruko lainnya sebagai ruang usaha retail koperasi. Di ruang retail koperasi ini dijual 9 kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, hingga kopi, termasuk gas LPG 3 kg. Selain itu, ada juga apotek desa yang menjual obat-obatan. Tak ketinggalan, pupuk tanaman yang dibutuhkan untuk pertanian. Di bagian retail ini dilayani seorang petugas koperasi. Sementara di ruang simpan pinjam, 2 petugas koperasi lainnya melayani anggota koperasi yang melakukan simpan maupun pinjam, termasuk melayani berbagai pembayaran, seperti pembayaran listrik, pembelian pulsa, maupun transaksi lainnya. Jadi kalau di koperasi ini, untuk anggota itu ada khusus untuk daripada pembelian sembakonya untuk harganya. Menguntungkan. Iya. Koperasi Merah Putih Tegal Harum ini beroperasi bersamaan dengan launching Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia 21 Juli lalu. Hingga kini, jumlah anggota koperasi ini telah mencapai 543 orang. Anggota koperasi ini bahkan direkrut sejak Mei 2025, 3 bulan sebelum di-launching. Tiap anggota wajib store simpanan pokok sebesar Rp200.000. Selain simpanan pokok, ada juga simpanan wajib sebesar Rp25.000 setiap bulannya. Bahkan di koperasi ini, dana yang masuk lebih banyak adalah simpanan sukarela. Alhasil, omset Koperasi Merah Putih Tegal Harum hingga saat ini mencapai Rp1 miliar. Selama beroperasi, unit simpan pinjam paling diminati di koperasi yang belum genap berusia sebulan tersebut. Bunga pinjaman yang hanya 1% menjadi daya tariknya. Selama ini simpan pinjam, tetapi tetap juga retailnya terutama LPG. Itu betul-betul menjadi krusial sekali karena di awal kami karena kita sebagai percontohan, satunya di Kota Denpasar adalah Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum diberi 50 tabung. Dari 500 anggota itu dapat cuma 50 tabung. Tetapi begitu habis launching diturunkan lagi menjadi 10 tabung per hari. Jadi itu betul-betul sangat meresahkan. Berbeda cerita dengan Koperasi Merah Putih Desa Tegal Harum, Koperasi Merah Putih Kelurahan Peguyangan Denpasar justru menggunakan salah satu ruangan kelurahan sebagai ruang koperasi. Ruang 3x4 meter tersebut baru berisi beberapa mebel dan 1 komputer beserta printer. Belum tampak adanya aktivitas koperasi yang tengah beroperasi. Koperasi Merah Putih Peguyangan baru memiliki 65 anggota dengan modal yang dimiliki sekitar Rp6 juta. Modal tersebut terkumpul dari simpanan pokok sebesar Rp150.000 per anggota, serta simpanan wajib bulanan sebesar Rp10.000 per anggota. Dengan modal awal minim tersebut, koperasi ini belum memiliki unit simpan pinjam maupun unit retail. Secara legalitas, sebagai koperasi sudah dikantongi. Namun kini tinggal menunggu operasional. Sejumlah rencana sudah disiapkan, termasuk mengajukan proposal kebutuhan untuk mengisi retail ke sejumlah BUMN. Unit simpan pinjam justru menjadi unit terakhir yang direncanakan, sebab kelurahan ini telah memiliki lembaga perkreditan desa atau LPD. Rencana utamanya akan menggandeng petani subak sembung guna membeli dan menjual hasil panen petani. Kami bersama Bapak Lurah dan pengurus subak juga sudah kami dapat koordinasi. Tujuan kami juga membuat satu visi Pak, dan agar petani itu bisa bersatu dalam satu wadah menjual hasil panennya nanti melalui Koperasi Merah Putih ini Pak. Dan Koperasi Merah Putih akan menyalurkan Pak, itu biar mendapat harga yang sepadan lah, biar tidak petani itu selalu dikatakan merugi gitu Pak. Di Denpasar sendiri ada 43 desa dan kelurahan yang akan mewujudkan Koperasi Merah Putih. Namun baru 1 yang beroperasi dan 3 lainnya tengah dalam persiapan, termasuk bimbingan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Kota Denpasar. Selain Desa Tegal Harum, Kelurahan Peguyangan,
Kelurahan Pemecutan, serta Desa Sanurkau akan menjadi salah satu percontohan koperasi merah putih di Denpasar. Udah itu Oktober, semua koperasi juga usahanya harus mulai dijalankan. Salah satu mungkin sumber daya manusia. Ini juga harus kita lakukan pendampingan karena kita harus menyamakan persepsi apa yang maksud dengan koperasi secara umum. Bagaimana menjalankan koperasi tentunya berbeda kalau menjalankan badan-badan usaha yang lainnya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang sama. Pendirian koperasi merah putih di seluruh desa dan kelurahan ini diharapkan dapat menjadi soko guru perekonomian rakyat. Igede Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati, Denpasar,